Bab 5. Kehidupan yang meningkat. Anda harus membuang jauh sisa kepercayaan dan gagasan-gagasan kolot bahwa Anda menjadi miskin atas kehendak Tuhan yang menginginkan Anda tetap miskin. Zat cerdas yang merupakan bahan asal segala sesuatu, yang hidup di dalam segala sesuatu dan hidup di dalam diri Anda, adalah spirit yang hidup secara sadar. Karena ia hidup secara sadar, ia tentunya memiliki kehendak alami untuk meningkatkan kehidupannya. Setiap makhluk hidup harus selalu berupaya meningkatkan kehidupannya, karena kehidupan harus berkembang. Sebutir biji yang jatuh ke tanah, mereka tumbuh dan menjalani kehidupan dengan menghasilkan ratusan biji berikutnya. Kehidupan menggandakan dirinya sendiri. Ia selalu berkembang, bagaimanapun caranya. Zat cerdas juga memiliki kebutuhan yang sama untuk terus berkembang. Setiap pemikiran yang ada dalam benak kita mendorong lahirnya pemikiran berikutnya. Kesadaran terus berkembang. Setiap fakta yang kita pelajari mendorong kita mendalami fakta-fakta lain. Pengetahuan terus berkembang. Setiap bakat yang kita kembangkan membangkitkan hasrat kita untuk mengembangkan bakat-bakat lain. Kita tunduk pada dorongan hidup, mengupayakan pengungkapan yang mendorong kita untuk tahu lebih banyak, untuk melakukan lebih dan menjadi lebih. Untuk tahu lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih, kita harus memiliki lebih. Kita harus memiliki berbagai sarana, karena kita mempelajari, melakukan, dan menjadi sesuatu hanya dengan menggunakan sarana-sarana itu. Kita harus menjadi kaya, sehingga kita bisa meningkatkan hidup. Sederhananya, hasrat menjadi kaya adalah kapasitas untuk meningkatkan hidup yang terus mencari pemenuhan. Setiap hasrat adalah potensi terpendam yang merupakan pengungkapan dirinya. Ia muncul karena ada kekuatan dalam diri manusia yang terus berupaya menemukan pemenuhan. Dorongan yang membuat Anda ingin memiliki uang lebih sama dengan dorongan yang membuat tanaman tumbuh. Kehidupan itu sendirilah yang ingin mewujudkan dirinya lebih utuh. Bahan asal kehidupan ini tentunya tunduk pada hukum kehidupan. Ia memiliki hasrat untuk meningkatkan hidup. Itu sebabnya ia perlu menciptakan segala sesuatu. Ia ingin hidup sejahtera di dalam diri Anda. Karenanya, ia ingin Anda memiliki semua sarana yang Anda perlukan. Tuhan menginginkan Anda kaya karena ia bisa mengekspresikan dirinya lebih baik melalui Anda. Jika Anda memiliki banyak sarana yang memungkinkannya berekspresi, ia bisa hidup sejahtera dalam diri Anda. Jika Anda memiliki kuasa tak terbatas atas sarana-sarana kehidupan, semesta menghendaki Anda memiliki apa saja yang Anda inginkan. Alam bersahabat dengan setiap rencana Anda. Segala sesuatu secara alami mendukung Anda. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa
ini benar. Penting menyadari bahwa Anda memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan semesta. Anda harus menginginkan kehidupan yang sebenar-benarnya, bukan hanya demi pemenuhan kesenangan badani. Misalnya, hidup adalah melaksanakan fungsi-fungsi. Setiap individu akan benar-benar hidup ketika ia bisa melaksanakan semua fungsi, baik fisik, mental, maupun spiritual, yang ia mampu kerjakan tanpa mengorbankan salah satunya. Anda tidak ingin menjadi kaya agar bisa hidup secara badani demi pemenuhan nafsu hewani. Itu bukan kehidupan. Pelaksanaan setiap fungsi fisik adalah bagian dari kehidupan, dan tidak seorang pun bisa hidup secara lengkap jika ia menolak ekspresi normal dan sehat dari dorongan-dorongan tubuh. Anda tidak ingin menjadi kaya semata-mata demi menikmati kepuasan mental, demi mendapatkan pengetahuan, demi memenuhi ambisi agar lebih cerdas dibandingkan orang lain, agar terkenal. Semuanya itu sah-sah saja. Tetapi orang yang hidup melulu demi kepuasan intelektual sesungguhnya hanya menjalani sebagian hidup, dan ia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Anda tidak ingin menjadi kaya melulu demi orang lain, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, demi merasakan nikmatnya berkorban. Kepuasan jiwa hanyalah satu bagian dari kehidupan, dan ia tidak lebih mulia dibandingkan bagian-bagian lainnya. Anda ingin menjadi kaya agar bisa makan, minum, dan merasa senang ketika tiba waktu untuk itu, agar Anda bisa mengelilingi diri dengan karya seni, mengunjungi tempat-tempat jauh, mengisi pikiran, dan mengembangkan kecerdasan, agar Anda bisa mencintai sesama dan mengekspresikan belas kasih, dan bisa ikut berperan dalam membantu dunia menemukan kebenaran. Tetapi ingat bahwa berkorban demi orang lain secara ekstrim tidak lebih baik dan tidak lebih mulia dibandingkan bersikap egois secara ekstrim. Keduanya keliru. Bebaskan diri Anda dari gagasan bahwa Tuhan ingin Anda mengorbankan diri demi orang lain, dan bahwa Anda bisa menyenangkannya dengan berbuat seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan hal itu. Dia menginginkan Anda berkembang secara utuh untuk diri sendiri dan untuk sesama, dan Anda hanya bisa membantu orang lain secara lebih baik ketika kehidupan Anda sendiri meningkat. Anda bisa berkembang secara utuh hanya dengan menjadi kaya. Maka sudah benar dan terpuji jika Anda memfokuskan pemikiran Anda pertama-tama untuk mendapatkan kemakmuran. Namun, ingat bahwa bahan asal menginginkan semua menjadi kaya. Maka setiap gerakannya tentulah dimaksudkan agar semua bisa berkembang. Tidak boleh ada tindakan yang menghambat pihak lain, karena semua memiliki dorongan yang sama untuk menemukan sumber kekayaan dan kehidupan. Bahan asal akan mewujudkan segala sesuatu bagi Anda, namun tidak
dengan cara mengambil dari orang lain dan memberikannya kepada Anda. Anda harus menyingkirkan pemikiran tentang kompetisi. Anda mencipta, bukan bersaing, memperebutkan apa-apa yang sudah ada. Anda tak harus mengambil sesuatu dari orang lain. Anda harus tawar-menawar sengit. Anda tak harus licik atau mengambil keuntungan dari orang lain. Anda tak perlu membuat orang lain memeras keringat untuk Anda dengan hasil yang tidak setimpal. Anda tak perlu iri pada kekayaan orang lain dan melihatnya penuh nafsu. Tak seorang pun mempunyai sesuatu yang Anda tak mampu memilikinya, dan itu tak perlu dengan merampas darinya. Anda kreator, bukan kompetitor, bukan pesaing bagi orang lain. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi dalam cara tertentu yang juga memberi keuntungan bagi orang-orang lain. Saya tahu ada orang-orang yang bisa mendapatkan uang luar biasa besar melalui cara yang berlawanan sama sekali dengan pernyataan-pernyataan di atas. Saya akan menjelaskannya. Orang-orang macam itu menjadi sangat kaya karena kemampuan luar biasa mereka untuk memenangi persaingan. Kadang tanpa mereka sadari, mereka bergerak sejalan dengan tujuan dan gerakan bahan asal untuk meningkatkan kehidupan umat manusia, yakni melalui evolusi industri. Rockefeller, Carnegie, Morgan, dan lain-lainnya secara tanpa sadar telah menjadi agen-agen kemajuan dengan kemampuan luar biasa mereka untuk mengelola dan mengendalikan industri produktif, dan dengan demikian memberikan sumbangan besar bagi peningkatan kehidupan bagi semua. Kini hari mereka hampir berakhir. Mereka sudah mengelola produksi dan akan segera digantikan oleh agen-agen lain yang mengelola distribusi. Orang-orang kaya seperti mereka tak ubahnya reptil-reptil prasejarah. Mereka berperan penting dalam proses evolusi, tetapi mereka akan punah juga oleh kekuatan yang sama yang dulunya melahirkan mereka. Dan penting juga diingat bahwa mereka tak pernah menjadi benar-benar kaya. Dari kelas ini, sebagian besar di antara mereka hidup dalam keadaan melarat dan celaka. Kekayaan yang didapat secara kompetitif tidak pernah memuaskan dan juga tidak permanen. Anda memiliki kekayaan hari ini dan semua itu besoknya menjadi milik orang lain. Ingat, jika Anda ingin menjadi kaya dengan jalan ilmiah dan melalui cara tertentu, Anda harus sepenuhnya meninggalkan pemikiran kompetitif. Jangan pernah berpikiran bahwa persediaan kekayaan terbatas. Saat Anda berpikir bahwa semua uang telah dikuasai dan dikendalikan oleh orang lain, dan bahwa Anda harus banting tulang untuk menghentikan penguasaan tersebut, pada saat itulah Anda terjebak pada pemikiran kompetitif, dan daya kreatif Anda lenyap saat itu juga. Yang lebih buruk, Anda mungkin meringkus sendiri gerakan-gerakan kreatif yang sudah Anda mulai. Ketahuilah bahwa ada timbunan emas tak ternilai jumlahnya di perut bumi yang belum digali. Dan seandainya pun tak ada, akan diciptakan lebih banyak lagi dari bahan asal untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ketahuilah
bahwa uang yang Anda butuhkan akan tiba. Bahkan jika untuk keperluan menemukan tambang emas baru oleh ribuan manusia besok. Jangan lihat persediaan yang tampak. Lihatlah selalu kekayaan berlimpah pada substansi tak berbentuk, bahan asal segala sesuatu. Ketahuilah bahwa kekayaan mendatangi Anda saat itu juga, ketika Anda sudah mampu menerima dan menggunakannya. Tak ada satu orang pun bisa menghalangi Anda mendapatkan apa yang merupakan milik Anda. Jadi, jangan sedetik pun Anda berpikiran bahwa semua lokasi terbaik sudah diambil orang sebelum Anda siap membangun rumah Anda. Jangan takut bahwa para pemilik modal besar akan bergabung dan menguasai seluruh kekayaan di muka bumi. Jangan pernah takut bahwa Anda gagal mendapatkan apa yang Anda inginkan karena ada orang lain yang menjegal Anda. Itu tidak bisa terjadi. Anda tidak mencari apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan substansi tak berbentuk sebagai bahan asal, dan persediaannya tak terbatas. Selalu camkan ketiga prinsip ini. Yang pertama, ada bahan asal yang berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Yang kedua, sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Dan yang ketiga, manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Sampai di sini bab 5. Kita ketemu pada bab pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.